Tes 1 2 3. Selamat sore semuanya. Materi yang saya bawa adalah Advanced Traffic Control, khususnya HTB, Hierarchical Token Bucket. Sedikit perkenalan. Nama saya Asfar Hamid Khan. Saya bekerja di CVTD CCTV dan kita jual kamera CCTV. Terus kita di networking juga, bergerak di networking sebagai ISP, Internet Solution Provider. Terus kita ada GPS tracking, fleet management. Terus kita jual juga attendance machine. Oops, sorry. Oke, dan ini foto saya sama Mr. Kaspars. Saya kalah gantengnya. Dan ada juga teman kita ini, Rifan, dia menang gantengnya. Sertifikasi yang saya punya itu MTCNA, MTCTC, Wireless Engineering, dan Routing Engineer. Terus ini adalah tim TD CCTV sama tim Bytech yang di Serang. Kita orang-orang biasa, nggak ada yang ganteng. Dan ini kita suka minum iced tea. Ini iced tea, jadi bukan yang lain ya. Ini di acara meet and greet kemarin. Dan ini satu lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi, yaitu banyakan teman kita suka keluh bahwa internetnya itu lemot. Apa sih yang bikin internet lemot? Apa sih yang bikin kita keluh terhadap ISP bahwa ISP-nya kurang bagus? Nah, ini kita sering dengar keluhan seperti itu, sering dialamin. Tapi kita nggak bisa salahkan customer, pelanggan. Karena mereka sebagai orang awam tidak mengerti apa yang terjadi di belakang router. Itu adalah tugas kita, orang-orang IT yang mengatur bandwidth. Dan seperti kita tahu, bandwidth itu mahal ya. Terutama di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Masih banyak pulau-pulau kecil yang pelosotan, kita harus nembak internet, bisa aja jaraknya 20 kilo, bisa aja jaraknya 40 kilo, kekuatan radionya cuman 5 Mbps ya, atau 10 Mbps. Groove kita atau metal kita masih seri BGN, belum seri AC. Nah, dengan 10 mega itu kita harus melayani satu hotel atau satu perusahaan di sana, di mana jumlah user itu bisa mencapai 100 orang, dan mereka rame-rame keroyok router kita. Nah, apa yang terjadi pada saat semua orang minta bandwidth, mau akses internet secara berbareng, dan banyakkan orang sudah mulai nonton YouTube dalam format HD, High Definition. Nah, ada lagi sekarang Smart TV yang dengan 4K, Ultra High Definition. Jadi kita butuh cara cerdas ya, cara pintar untuk mengatur bandwidth. Seperti di sini terlihat
customer kita atau kita pernah tembak internet ke hotel, di sana pasti sekarang ada smart TV yang connect ke WiFi. Nah, smart TV itu untuk traffic controller itu adalah musuh besar, karena semua bandwidth yang ada di router kita, di WiFi kita, dihabis sama satu TV di satu kamar, satu ruangan. Belum lagi tamu-tamu hotel yang mau akses WiFi. Dan di smart TV itu sekarang kita bisa semuanya. Kita bisa konekin smart TV kita di HP kita, bisa nonton YouTube, bisa Facebookan, bisa Instagram. Di Facebook ada video, kita bisa nonton langsung. Pada saat video itu sedang loading, apa yang terjadi di belakang router, ada yang tahu. Ada yang pernah traffic control atau bekerja sebagai traffic controller di perusahaan ISP atau di suatu pabrik, perusahaan IT sport? Ada? Nggak ada ya? Bapak ya? Di perusahaan pabrik atau ISP atau ISP sebagai traffic controller. Oke, bagus. Nah, mungkin Bapak pernah dengar keluhan sama customer komplain telepon, ini internetnya lemot ya. Padahal kita cek ping time, bandwidth test, semua itu bagus, lancar, ya kan? Oke. Nah, mereka itu belum ngerti apa sih yang bikin lemot internetnya. Oke, sekarang semua orang suka, nggak semua sih, kebanyakan orang suka dengerin Ayu Tintin, ya, Sambalado. Ada yang belum pernah dengar lagu Sambalado? Nggak ada. Semuanya pernah ya. Oke. Nah, di YouTube itu ada tab setting ya. Biar saya pakai laser di sini. Ada tab settings. Terus tab setting itu kalau kita klik, kita ada beberapa pilihan ya. Ada 240 pixel, ada 360 pixel, dan ada juga high definition, yaitu 720 and 1080 pixel, 1080 pixel. Nah, sekarang orang-orang, banyakkan customer kita itu sudah tahu cara switch ke high definition dari default 240. Kenapa saya bilang default itu 240? Karena YouTube itu ada caranya, mungkin programmer YouTube, desain YouTube itu, dimana pada saat kita buka YouTube, kita klik suatu video, itu dia deteksi bandwidth kita dulu, kecepatannya berapa sih. Kalau lemot, dia otomatis milih pixel yang kecil, supaya loadingnya lebih cepat. Tapi kadang-kadang customer kita langsung switch pindah ke high definition. Nah, apa yang terjadi pada saat customer kita ini pindah ke high definition? Saya ada slide-nya. Oke. Ini di komputer saya layarnya itu 32 inch. Di komputer saya layarnya 32 inch dan pixelnya adalah 240 resolusinya. Pada saat loadingnya mulai, itu dia masih kecil. Downloadnya 143 dan uploadnya 5,6. Ini IP PC saya, kita boleh anggap ini bisa saja IP WAN-nya router. Bisa juga. Nah, router itu mulai tarik bandwidth. Oke, setelah beberapa detik, kecepatannya naik menjadi 3,8 dengan 240 pixel.
Apa yang terjadi beberapa detik berikutnya? Ini 240 pixel, 18 mega. Karena loadingnya jalan. Pada saat loading, satu user, satu komputer, atau satu device itu bisa tarik 18,2 mega. Nah, ini ada syaratnya karena resolusi TV saya besar, 32 inch. Ada juga di hotel-hotel resolusi TV-nya, ukuran layarnya itu sudah 55 inch, ya. Oke, sekarang ini dengan resolusi 240p. Mungkin resolusinya bisa beda kalau kita cek di HP, nggak sampai segitu karena layarnya kecil, resolusinya kecil, pixel yang ditarik itu kecil. Sekarang kita lihat di slide berikut. Kalau customer kita switch ke 1080 pixel, satu TV, satu layar itu bisa tarik 80 mega. Satu, only one user, ya. Sekarang saya mau tanya, di sini di aula ini berapa orang sih yang langganan 100 mega? Ada? Bapak ya? You are the only lucky guy. You have access to 100 Mbps. Oke. Kebanyakan teman-teman kita di sini. Oke, berapa orang sih yang langganan IndiHome atau First Media dengan 10 mega paket paling murah? Silakan angkat tangan. Tuh, 1, 2, 3. Oke, ya. Itu kalau kita di rumah mulai nonton YouTube, itu 10 mega kita yang tarik. Nah, ayah kita, ibu kita keluh, oh ini wifi-nya nggak bisa loh. Ini ISP-nya nggak bagus nih, ya. Karena udah disedot semua bandwidth sama satu user. Oke, kita bisa bayangkan kalau kita nonton di format 4K, berapa itu bisa mencapai? Ada yang bisa jawab? Pernah coba nonton 4K dan megapiksel itu bandwidthnya mulai ditarik berapa? Karena jaringan kita masih Cat 5, jadi kita mentok di 100 mega. Pada saat saya tes pakai 4K, itu loadingnya sering buffering lama. 4K ya, tapi bisa loading, bisa. Karena ada queue-nya yang simpan paket, yang masukin paket itu di dalam antrian gitu. Oke. Sekarang ini senarionya. Ini yang ada teman kita yang pernah alamin. Ini adalah Pulau Untung Jawa. Ada yang pernah liburan ke Untung Jawa? Nggak ada ya? Oh, berarti kalian jalan-jalannya ke luar negeri kali. Ini yang murah meriah loh, 200.000. Oke. Dari Untung Jawa ada lagi pulau di sebelahnya, itu Pulau Rambut. Ya. Terus kita nembak internet dari Tangerang. Dari Tangerang kita nembak internet ke Untung Jawa. Jaraknya kurang lebih 20 kilo di udara. Oke, kita berhasil bangun tower, segala koneksinya dapat. Pas kita cek real throughput dan speed test yang keluar itu hampir 15 mega. Kita pakai Groove. Di Pulau Untung Jawa itu yang langganan sama kita itu, sama teman kita itu hotel. Nah, hotel itu langganannya cuma 5 mega. Nah, kita buka kecepatan sekuatnya radio ya, 15 mega, gak dilimitin. Hampir setiap berapa hari dia telepon, Pak ini internetnya lemot ya. Ya kan? Kok internetnya lemot, kenapa? Pas kita cek semuanya bagus, ping time bagus, ya, sinyalnya bagus, ping-pingan dan kita tes bandwidth antar radio bagus semua. Ya itu, mereka customernya nonton YouTube atau bisa saja video di Facebook atau di Instagram. Itu kan
sedot semua bandwidth yang tersedia. Oke, sekarang sebagai traffic controller, apa yang kita bisa lakukan? Kita ada dua pilihan untuk alokasikan bandwidth. Simple queue itu untuk teman-teman kita yang baru mulai bekerja sebagai traffic controller, sangat sederhana, di mana kita ada satu IP, target IP, kita atur bandwidthnya berapa, dan selesai. Simple queue itu sekarang dengan perkembangan versi-versi udah mulai bagus, hashing sistemnya juga lebih bagus, lumayan improve lah. Terus yang kedua adalah HTB. HTB itu lebih advance dan kita punya pilihan lebih banyak untuk mengatur bandwidth. Mari kita lihat, ini seperti ini. HTB itu terlihat seperti ini, di mana ada parent queue, ada child queue, dan bisa saja kita bikin inner leaf queue, di mana ada queue satu lagi yang bekerja sebagai parent juga. Oke, di Q3 atau di Advanced Traffic Control ini kita menggunakan paket mark, dan paket mark ini bisa membantu kita untuk utamakan traffic. Ada program background, kita bisa kasih prioritas 8 itu paling rendah dan prioritas 1 itu paling tinggi. Email seperti SMTP dan lain-lain itu kita bisa kasih prioritas 3. Voice seperti Skype connection, WhatsApp call, BBM call, itu kita bisa kasih prioritas 1, kita bisa utamakan. Nah, HTB itu apa sih HTB? HTB itu sekarang hierarchical token bucket ya. Nah, ini adalah sedikit tingkat advance, jadi untuk teman-teman SMK mungkin nggak begitu paham. Tapi saya akan berusaha untuk jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Pada saat kita pencet enter, kita generate traffic. Paketnya jalan. Paket itu masuk ke router kita. Nah, dia kena queue. Kalau queue-nya penuh, itu di drop. Tapi kalau queue-nya masih kosong, itu dia masuk ke dalam antrian. Di sini ada bucket. Ada yang tahu artinya bucket? Ember, betul sekali. Ember itu punya token. Tadi pagi sebenarnya sudah dijelasin juga sama Pak Novan, tapi ini sekali lagi. Nah, paket itu akan jalan pas, akan lewati queue pada saat apabila dia dapat token. Kalau nggak ada token, dia nggak jalan, dia masuk lagi, balik lagi dalam antrian. Queue itu apa artinya? Queue itu artinya antri atau antrian, queues. Nah, queue itu kita bisa atur queue size. Kita mau queue-nya, antriannya berapa panjang? Apa kita mau antriannya sedikit? Queue size itu by default di banyakkan router adalah 10, dan ada juga router yang queue size-nya 50. Tapi itu kita bisa ganti. Kita bisa bikin queue kita lebih panjang, lebih besar. Dan queue type, kita bisa pilih default queue, PC queue. Ini bagian biru, ini adalah bagian merah. Nah, bagian merah itu ada parent queue, ada Ampere yang paling atas, ada di mana ada token-token yang masuk. Nah, token-token itu dari mana sih dapatnya? Itu tergantung limited, max limit, dan burst limit kita. Yang paling gede itu akan menjadi token rate. Saya nggak mau banyak dalamin lagi burst limit dan lain-lain, nanti anak SMK pada tidur lagi. Oke. Nah, ini adalah contohnya bursting. Ada yang suka main game online?
Oke. Di game online kalian suka main game-game senapan senjata di mana ada senapan yang single shot. Kita bisa atur semi auto dan full auto di mana sekali tarik itu semua pelurunya keluar. Ya kan, itu namanya bursting. Sekali narik habis satu magazine, ya. Nah, bucket size itu mirip-mirip dengan tabungan kita, magazine kita. Ini tabungannya kita bisa gedein. Ya. Kita bisa simpan lebih banyak token atau lebih banyak peluru. Sehingga pada saat burstingnya jalan, itu paketnya kenceng sekali dapat token. Dan dia cepat-cepat lewatin queue kita. Dan queue kita jadi lebih robust, lebih sehat. Ini fitur ini, bucket size ini ada di versi 635 ke atas. Di versi 634 kayaknya masih belum. 635 ke atas di mana kita bisa atur bucket size ini. Kita bisa besarin atau kecilin ukuran embernya itu, di mana token disimpan. Tadi pagi Pak Novan juga jelasin, cuman gambarnya aja sedikit beda. Bukan sedikit, banyak beda. Oke. Nah, ini adalah topologi senario di mana banyakkan orang yang bekerja sebagai IT support di perusahaan. Ini adalah topologi yang banyakkan pakai. Di mana ada satu router, Ether satunya connect ke internet, Ether 2 ke jaringan LAN, ada switch, terus kita bagi lagi ke BOS, IP-nya 1.254, ada sekretaris BOS 253, ada manager, ada office boy. Nah, office boy punya laptop juga sekarang, ya. Jangan kira office boy itu nggak punya. Dia malah lebih sering nonton YouTube loh. Terus kita kasih office boy akses internet juga, ya. Jangan kejam ya, jadi orang IT. Oke. Nah, kalau kita mau terapkan HTB itu apa aja sih, berapa langkah sih yang bisa menerapkan HTB Q3? Ada 6 langkah. Mark connection, mark paket, terus kita bikin HTB uploadnya parent queue, terus download parent queue, terus bikin child queue-nya. Di slide-slide berikut kita akan lihat caranya. IP firewall mangle. Ada yang tahu artinya mangle? Ada yang tahu? Artinya mangle itu potong. Kita motong. Kita pisahin traffic. Traffic yang masuk, paket yang masuk. Kita pisahin, kita motong-motong, kita tandain. Ini paket siapa, menuju kemana. Itu namanya mangle. Mangle sering dipakai bukan hanya untuk queue saja, untuk routing juga, untuk banyak sekali fungsinya. Oke, kita akan bikin mangle rule. Di mangle rule itu kita bisa pilih chain pre-routing, chain forward, dua-duanya. Terus kita bisa pasang source address IP bosnya, ya. Karena kita mau tandain traffic paket-paket yang masuk di router kita dari komputer si bos. Terus actionnya, mark connection, kita bisa tandain di bosses connection atau koneksi si bos. Terus pass through yes, artinya rule itu diteruskan ke bawah. Terus habis itu, habis mark connection, kita mark paket sama IP firewall mangle. Terus add mangle rule. Di sini di mark paket kita akan menggunakan koneksi mark connection tadi. Terus kita akan tandain paketnya, yaitu bosses paket. Pass through no, karena kita nggak mau rule itu jalan terus, balik-balik terus. Kalau udah ketemu, udah hit, di stop. Ini setelah di setting, semua rule terlihat
Ada IP boss, ada sekretaris, manager, office boy. Ini paket-paketnya belum kena. Kalau kena dia jalan. Di sini terlihat berapa yang paket yang sudah ditandai. Ini seperti ini. Berapa paket yang sudah ditandai. Oke. Terus kita akan bikin di Q3 kita akan bikin total upload. Nah, upload itu ke interface yang ISP. Terus ada bucket size, kita bisa atur mau bucketnya ukuran berapa. Terus default queue type-nya bisa kita pilih default small, terserah kita mau default. Max limitnya yaitu langganan kita berapa mega dari ISP, kita tentukan di sana, dimasukin di sana di max limit. Terus habis itu kita bikin total downloadnya sama, max limitnya 5. Terus karena ini parent queue tidak butuh paket mark dan limited. Terus habis itu kita akan bikin child queue, caranya sama, Q3, tambahin rule baru, queue baru. Namanya the boss downloading. Bossnya sedang download. Parentnya di sini kita pakai parent yang tadi kita bikin total download. Nah, child queue itu pasti butuh paket mark karena kita akan gunakan paket yang tadi ditandain. Priority kita bisa kasih dia priority lebih tinggi yaitu 1. Limited artinya dalam keadaan buruk pada saat semua orang lagi narik bandwidth, kita jaminkan dia dapat 1 mega. Terus dia bisa sampai 2 mega pada saat lagi santai, max limitnya. Habis itu kita bikin uploadnya yang si boss tadi, caranya sama. Nah, kalau udah jadi nanti terlihat seperti ini. Itu bossnya sampai 2 mega yang seperti di max limit tadi. Kalau merah berarti dia udah mencapai limitnya. Kalau kuning masih ada sisa, dia baru 75%. Kalau hijau berarti masih banyak yang dia belum pakai. Nah, dengan adanya Q3 langganan kita 5 mega, itu kita bisa manfaatin 5 mega, benar-benar 5 mega, gak ada 1 bit pun yang kebuang, yang gak kepake. Contoh, di sini bosnya tarik 2 mega, sekretarisnya, manajernya, dan office boy-nya tarik dapat 1 mega, 1 mega. Tapi kalau bosnya lagi nggak pakai, ini akan dapat lebih besar, bisa sampai 2 mega. Nah, di simple queue belum bisa seperti itu. Yang kita limitin ya udah, toh segitu doang dia dapat, nggak bisa dia dapat lebih dari itu. Oke, advantage-nya apa? Q3 is one directional. Ini kita bisa terapkan ke upload interface atau download interface. Misalkan kita mau kontrol downloadnya aja, uploadnya nggak masalah, ya itu kita bisa terapkan ke interface download. Bisa kita utamakan, ada priority-nya, di simple queue juga ada priority-nya, sama boss kita bisa kasih prioritas 1, dan office boy bisa manfaatkan 5 mega pada saat si bos lagi nggak online. Karena bisa aja office boy kita kasih max limitnya 5 mega. Ya, jadi office boy bisa pakai 5 mega, tapi kalau bosnya login, dia dapat yang 1 mega tadi yang di limited ke dia, sisanya dibelokin ke bos. Ini di office atau di kantor, di sekolahan bisa, atau di warnet, banyakan warnet ya pakai ini HTB Q3. Baik, waktunya telah habis. Oke, saya akan cepat-cepat. Ini adalah sedikit Q3-nya yang trafficnya bisa proses berbarengan, tidak ada antrian.
Oke. Conclusion. Oke. Conclusionnya tadi, kalau kita punya low bandwidth-nya rendah ya, kita langganannya kecil atau kita ada di daerah pelosok-pelosok di mana kita dapat bandwidth yang kecil, kita lebih baik menggunakan Q3, HTTP dan bursting. Dan jaringan kita bisa jadi optimize maksimum, bisa menggunakan 5 mega sepenuhnya. Oke. Thank you. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Mas Asbar Hamid Khan dari CVTD CCTV yang telah menyampaikan materi HCP Q3. Beri aplaus untuk Mas Asbar Hamid Khan. Baik, di penghujung acara MUM 2016 kita akan